Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada semua jemaat yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat KBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Pada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Jemaat, buku nyanyian KBP nomor 563 ayat 1 hingga ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada segala bangsa. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di luar kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 dan 6.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada hari ini, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian 681 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggal bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkau Allah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kornisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumber, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku Nyanyian nomor 74 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Marilah kita membacanya secara responsorial. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari buku Nyanyian nomor 194 ayat 1 dan ayat 3. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan waktu Jumat. Shalom, shalom. Bapak Ibu, anak-anak kami yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang beribadah saat ini, demikian yang juga mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Warta jemaat bagi kita minggu pada hari ini. Yang pertama, nama minggu hari ini minggu keempat setelah Epifanias. Kedua, statistik. Ketiga, Dewan Koinonia. Seksi sekolah minggu. Pendaftaran guru sekolah minggu sesuai aturan dan peraturan HKBP bahwa periode guru sekolah minggu selama 2 tahun. Oleh karena itu, bersama ini disampaikan bahwa Gereja HKBP Makassar membuka pendaftaran penerimaan calon guru sekolah minggu periode tahun 2022 sampai 2024. Pendaftaran dapat disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu dan Sekretaris. Pendaftaran ditutup tanggal 12 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, Dewan Marturia. Pendaftaran operator LCD dan soundman HKBP Makassar tahun 2022. Sehubungan dengan masih sedikit yang mendaftar untuk menjadi operator LCD dan soundman untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2022 ini, dengan ini disampaikan bahwa gereja masih membuka pendaftaran untuk LCD 6 orang dan soundman 6 orang. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan bagi namanya. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar dapat kita baca pada lembaran yang ada di tangan kita. Keenam, dana pensiun. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP dapat juga kita baca. Ketujuh, kesekretariatan persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Kedelapan, pelayanan. Kesembilan, pengumuman. Pertama, telah ditemukan 1 buah amplop berisi uang 152.000 di bangku depan sebelah kiri Gereja Bahasa Batak pada ibadah Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Barang siapa merasa kehilangan dapat menghubungi sekretaris. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, jadwal periodisasi seksi-seksi. Berhubung pada bulan Februari tahun 2022, periode seksi-seksi 2020 sampai 2022 di tiap-tiap dewan akan berakhir dan akan dilaksanakan pemilihan kembali untuk periode tahun 2022 sampai 2024. Berikut ini jadwal pemilihan seksi-seksi pada tiap-tiap dewan. Dapat kita baca pada lembaran yang ada pada kita masing-masing. Selanjutnya, Dewan Marturia dan Dewan Diakonia dapat kita baca pada lembaran yang ada pada kita masing-masing. Kemudian jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Guru Manulang. Ketiga, Parulian Guru Pasaribu. Keempat, Inang Nyonya JJ Sipayung E. Guru Nabi Tupulu. Kelima, Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. Keenam, Inang Nyonya Manurung Guru Sinura.
Ketujuh, Inang Nyonya Situade Pangaribuan SA Beru Hutahaya. Kedelapan, Amang Situa PRM Sinaga. Kesembilan, Amang Aha Manurung. Kesepuluh, Inang Nyonya W Nebaho KR Beru Pasaribu. Kesebelas, Amang A Siregar. 12, Inang Nyonya T Sitanggang N Beru Huta Barat. Ke-13, Inang Nyonya J Situmorang M Beru Sinaga. 14, Inang Nyonya Situa Kagultum Cihang Beru Pardede. Ke-15, Risma Beru Sitorus. Ke-16, Inang Nyonya MP Sidetonga F Beru Samosir. Ke-17, Inang Nyonya Situa T Saragi N Beru Panjaitan. Ke-18, Inang Nyonya Situa G Simatupang di Beru Siregar. Ke-19, Inang Nyonya Situa Dr. Andus P Tangkugulun N Beru Siahaan. Ke-20, Amang FP Sibarani. 21, Inang Nyonya RH Sigalinging B Beru Lumbaturuan. Ke-22, Edika Pasaribu. Ke-23, Inang Nyonya RP Sinaga SK Beru Silabat. Ke-24, Samuel Sitorus. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan pada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari 13 Januari sampai dengan 6 Februari tahun 2022. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 15 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Jadwal pemakaian gereja. Jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu bisa kita baca pada lembaran yang ada di tangan kita masing-masing. Selanjutnya, keuangan. Keuangan dapat kita baca pada lembaran yang ada pada kita masing-masing. Sampai sekian warta kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Melalui saatnya memberikan yang terbaik melalui persembahan pertama dan kedua. Kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1 dan seterusnya.
segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Yeremia 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yeremia 1, 4 sampai 10, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa bangsa yang berencana untuk merubah kondisi lama yang mungkin tidak dibenarkan lagi secara umum dalam kehidupan masyarakat, untuk melakukan suatu perubahan yang baru yang disebut dengan revolusi. Revolusi sering terjadi di beberapa bangsa, termasuk di bangsa Indonesia. Pernah terjadi revolusi besar di bangsa kita, merevolusi gaya lama untuk memasuki gaya yang baru. Saya tidak perlu menerangkan gaya lama yang perlu direformasi pada hari-hari yang lalu. Dan gereja pun pernah direformasi untuk merubah pola dan cara pelayanan lama untuk merebut kembali pelayanan yang baru, atau untuk menetapkan suatu kehidupan yang baru di tengah-tengah gereja, seperti yang dilakukan Martin Luther di Jerman. Termasuk juga Martin Luther King di Amerika melakukan suatu reformasi besar untuk menghilangkan apartheid, pembedaan kulit di dalam kehidupan sehari-hari, supaya bangsa Amerika bisa saling menerima dan sama haknya dan sama kedudukan. Untuk melakukan reformasi tentu harus ada orang atau sosok yang menjadi panutan atau yang menjadi pengorganisasi melakukan reformasi tersebut. Seperti yang kita katakan tadi, dalam gereja tahun 1500 dilakukan Martin Luther, di Amerika dengan Martin Luther King, Nelson Mandela di Afrika Selatan,
dan masih banyak lagi reformator-reformator di tengah-tengah dunia. Ini menjadi panggilan bagi Yeremia untuk mereformasi bangsa Israel, seperti nats yang kita baca tadi dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Allah memanggil Yeremia untuk menyuarakan suara Allah di tengah-tengah bangsa Israel, supaya mereka merubah pola hidup, merubah mereka dalam segala hal yang telah jauh dari mata Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Itu yang kita lihat tadi dalam ayat 10, panggilan Allah kepada Yeremia untuk mereformasi, dikatakan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, tetapi sekaligus membangun dan menanam. Panggilan ini kepada Yeremia, tentu Allah mengenal siapa Yeremia. Yeremia adalah yang telah dipilih Allah sejak dalam kandungan. Sebelum dia lahir telah dipanggil dan telah dipilih dan telah dikuduskan Allah untuk melakukan reformasi di tengah-tengah bangsa, supaya bangsanya berbalik pada Allah. Memang sempat dia berdalih, sempat dia beralasan bahwa dia tidak sanggup untuk menyampaikan, untuk melakukan tugas yang disampaikan Allah kepadanya, dengan alasan dia masih muda, dia tidak pandai untuk berbicara, mungkin dia tidak punya power sesuai dengan ukuran manusia. Tetapi Allah tetap menyuruh dia, menetapkan dia untuk reformator di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, tugas dia, tugas reformator, tugas Yeremia di tengah-tengah bangsa itu, dia disuruh untuk mencabut dan merobohkan, mencabut segala tindakan dan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mencabut perilaku-perilaku, bahkan mungkin karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga merobohkan berhala-berhala yang merajalela di tengah-tengah bangsa Israel, yang dibawa oleh suku-suku atau bangsa-bangsa lain, bahkan yang dibawa orang yang mau menghancurkan hubungan dan komunikasi bangsa Israel kepada Allah. Yeremia terpanggil mencabut segala yang tidak baik dan merobohkan berhala-berhala yang sudah merajalela di tengah-tengah bangsa Israel. Termasuk dia harus membinasakan dan meruntuhkan kuasa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, meruntuhkan kerajaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan, sebagai pemerintah, sebagai yang berkuasa di tengah-tengah bangsa Israel. Panggilan kepada Yeremia bukan hanya menghancurkan, bukan hanya mencabut, bukan hanya membinasakan, bukan hanya meruntuhkan, tetapi sekaligus dia menjadi solusi, memberi solusi di tengah-tengah bangsa Israel untuk melangkah ke depan, melangkah lebih baik di hadapan Tuhan, untuk menciptakan karakter-karakter yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan membangun suatu peradaban yang membawa bangsa Israel sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan juga di dalam kekuasaan dan pemerintahan, supaya mereka betul-betul sebagai umat yang dipilih Tuhan,
yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, panggilan ini sebenarnya bukan hanya untuk Yeremia, termasuk buat kita sekarang, jemaat Tuhan. Semua kita dipanggil menjadi reformator-reformator di dalam dunia yang penuh keangkuhan pada saat ini, yang penuh dengan dosa dan kejahatan pada saat ini. Kita dipanggil menjadi reformator yang mau merubah dunia ini, yang mau merubah kejahatan-kejahatan yang merajalela pada saat ini di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah kehidupan kita. Semua kita terpanggil, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, yang kuat, yang lemah, semua terpanggil untuk reformator, untuk merubah, untuk membaharui di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Cara kita untuk merubah, mereformasi, cara kita untuk membaharui kehidupan dunia sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Bila saudara masih anak muda, silakan pakai talenta sebagai anak muda sesuai dengan kehendak Tuhan untuk mereformasi diri kita, untuk mereformasi sekeliling kita, untuk mereformasi apa yang terjadi di dunia ini. Bila saudara bapak-bapak, bila saudara ibu-ibu, manfaatkan talenta kehidupan saudara menjadi pembaharu di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Panggilan ini menjadi tugas kita masing-masing. Panggilan ini menjadi tugas setiap insan, setiap orang Kristen, setiap orang yang terpanggil menjadi umat Allah. Karena panggilan Allah bukan hanya sekedar panggilan untuk ikut sebagai orang Kristen, tetapi panggilan Allah dimulai sejak kita masih dalam kandungan. Panggilan itu sudah terjadi sebelum kita menjadi manusia. Sejak kita dalam rahim, kita sudah dipersiapkan Allah. Karena Allah yang menentukan jalan hidup kita, karena Allah yang menentukan kemana arah kehidupan manusia, apalagi orang yang mau mendengar, yang mau menerima Dia di dalam kehidupan. Bila kita hubungkan nats dari Yeremia 1 dan juga dengan nats yang kita baca tadi dalam epistel pada hari ini dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Dalam melakukan pembaharuan, dalam melakukan reformasi harus ada dasar yang kuat yang melekat di dalam kehidupan kita, yang menjadi karakter kehidupan orang Kristen untuk melakukan reformasi, untuk melakukan reformator, untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama, harus berangkat dari kasih. Tanpa kasih, dasar dari semua pembaharuan itu sia-sia. Bisa seseorang mau mereformasi tanpa didasari kasih, justru akan menghancurkan apa yang dia perbuat, justru akan merusak apa yang dia lakukan tanpa dia berdasarkan, tanpa dia berangkat dalam kasih untuk melakukan pembaharuan, untuk melakukan sesuatu untuk membaharui dunia ini, kehidupan ini. Mungkin banyak orang yang berusaha untuk merubah sesuatu dengan hanya mengandalkan penglihatan dan perasaan semata tanpa didasari kasih. Itu akan cenderung melakukan pembalasan, bahkan dendam di tengah-tengah dunia dan di tengah-tengah kehidupan ini. Bila seseorang mau merubah dirinya tanpa didasari kasih, berarti dia melakukan bunuh diri.
Seseorang yang mau merubah di sekelilingnya, melakukan perbuatan-perbuatan tanpa didasari kasih, berarti dia merusak. Itu yang kita lihat dari pengajaran Paulus dalam 1 Korintus 13. Segala sesuatu yang mau kita lakukan, baik itu untuk merubah diri kita, merubah orang lain, merubah sekeliling kita, harus berangkat, harus didasari dengan kasih. Tentu kita sudah mengerti apa itu kasih. Tentu kita sudah mengerti apa sumber kasih di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dialah kasih yang rela dan mau berkorban. Itulah kasih yang sebenarnya. Dan itu juga pembaharuan yang kita bawa di tengah-tengah dunia. Kita mau dan rela berkorban, melakukan yang terbaik untuk dunia ini, untuk sekeliling kita, untuk kehidupan kita. Di sana akan muncul dan betul-betul membuahkan pembaharuan dan reformasi di dalam dunia dan kehidupan ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, itu yang mau disuarakan minggu kita pada hari ini. Sehingga HKBP menetapkan tema minggu pada hari ini, dipanggil untuk mengasihi. Dipanggil untuk mengasihi. Dan ini sekaligus untuk memberangkatkan kita pada bulan-bulan ini untuk menjalani orientasi pelayanan HKBP untuk tahun 2022, tahun keseharian. Dipanggil untuk saling mengasihi. Karena orang yang mau saling mengasihi, di sana akan kita temukan keseharian seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 2 ini. Tanpa kita saling mengasihi, tentu kita tidak mungkin sehati sepikir dengan orang lain di dalam kehidupan kebersamaan kita, di dalam komunitas kita, di dalam pergaulan kita dengan orang lain. Dalam tahun keseharian HKBP, tentu kita mau diarahkan tahun 2022 ini, mau saling menerima, saling mengasihi, dan saling menopang satu sama lain. Jemaat HKBP termasuk dengan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Memang bisa kita katakan selama ini kita sudah saling mengasihi, saling melayani, saling mendukung. Tetapi pada tahun 2022 semakin dipanggil, akan semakin erat dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung di dalam kehidupan kita untuk mengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentu melalui nats ini, melalui firman Tuhan ini, supaya kita bisa saling mengasihi atau dipanggil untuk mengasihi, untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah dunia ini, perlu ada jaminan yang semakin kokoh di dalam kehidupan kita, yaitu menghargai dan juga memelihara dan juga mengakui panggilan Allah di dalam kehidupan kita, yang telah menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dengan menghargai dan memelihara panggilan Allah di dalam kehidupan kita, di sana akan selalu mengingatkan kita, mendorong kita, memotivasi kita hidup di dalam kasih. Orang yang selalu hidup di dalam kasih karena dia menghargai kasih Allah, karena dia mempercayai dan memelihara kasih Allah, dan juga memelihara panggilan Allah di dalam hidupnya, dia akan bertanggung jawab juga untuk membawa, menyuarakan, dan menyampaikan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga memiliki kasih, sehingga mereka juga menjadi pembaharu-pembaharu di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah dunia. Karena kita yakin
Jika semua orang hidup di dalam kasih dan terpanggil di dalam kasih untuk memahami, tentu dunia ini akan semakin baik. Dunia kita akan semakin baik dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Mari membawa pembaharuan, mari membawa firman Tuhan di dalam kasih, sehingga dunia ini semakin merasakan kasih Allah, sehingga mereka juga ikut pembaharu sesuai dengan firman Tuhan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah memanggil kami agar kami melakukan kasih melalui perbuatan-perbuatan baik, sehingga kami mau membaharu, merobohkan kejahatan, dosa, merobohkan segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan dunia, kehidupan manusia, dan kehidupan kami. Tetapi kami mau menanam dan membangun suatu peradaban baru, kehidupan baru, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu tolong kami dan kuatkan kami, dan ingatkan kami untuk selalu merenungkan kasih anugerah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah berkorban demi keselamatan kami. Itu menjadi model dan contoh bagi kami untuk melakukan pembaharuan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami. Rela mengorbankan nikmat dunia, rela mengorbankan diri kami demi hukum, demi nama, demi kehidupan yang baru yang akan kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami untuk menjauhkan kepentingan diri, kepentingan pribadi, dan kesenangan pribadi untuk mau berbagi dengan orang lain, sehingga kami bersama-sama untuk berjalan dan merasakan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk rencana dan program di tengah-tengah gereja, secara khusus di dalam melaksanakan periodisasi, seksi-seksi, dan juga kategorial. Tuhan kiranya menyertai dan campur tangan dalam segala rapat-rapat, biar dari semua rapat dan periodisasi yang kami lakukan di gereja bisa menghasilkan yang terbaik. Justru bisa kami temukan jemaat-jemaat yang rela untuk membaharu, untuk melakukan yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit pada saat ini. Inang Nyonya Simatupang Bursiman Junta, Nyonya Banjarnang Umur Manuna, Barlian Bur Pasari, Nyonya Sipayun Bur Nabitukulu, Amang Sintu pada Fransus M. Sinaga, Nyonya Manurung Bur Simula, Nyonya Pengeribun Bur Tahari, Amang Sintu pada M. Sinaga, Amang Ahaman Nyonya Nepao Bur Pasari, Amang Asriga, Nyonya Sitanggan Bur Tabara, Nyonya Setemuran Bur Sinaga, Nyonya Kuntung Bur Berdiri, Krishna Bur Storus, Nyonya Sikitonga Bur Samusa, Nyonya Saragi Bur Panjaitan, Nyonya Simatupang Bur Sirega, Nyonya Tampukulun Bur Siahan, Amang Besi Barani, Nyonya Siganingi Bur Mantoruan, Edika Pasaribu, Nyonya Sinaga Bur Sidaban, Samuel Storus, dan mungkin masih banyak jemaatmu yang sakit pada saat ini.
kami berdoa buat mereka. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberi kesembuhan kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, sehingga mereka bisa sembuh dan bisa merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga kami bisa bersama-sama bersyukur, bisa bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami, melalui kebersamaan kami di tengah-tengah gereja. Berkati segala obat dan makanan yang mereka makan, berkati semua yang merawat mereka, keluarga, dokter dan perawat. Biarlah tangan Tuhan untuk menjamah mereka, untuk merawat dan memberi kesembuhan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mungkin menderita bergumul pada saat ini. Tuhan juga menguatkan mereka, memberi jalan keluar, solusi yang terbaik di dalam pergumulan-pergumulan mereka, supaya mereka senantiasa merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, meninggalkan jemaat-Mu. Justru Tuhan selalu bersama dengan kami dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran minggu yang lewat dan yang akan berulang tahun pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberi umur yang panjang kepada mereka. Tuhan memberkati segala kehidupan mereka, dan Tuhan kiranya mengingatkan mereka untuk selalu menghitung dan untuk selalu merasakan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, beri kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka semakin sejahtera di dalam rumah tangga dan di dalam kehidupan mereka, dan bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempersembahkan persembahannya di tengah-tengah gereja, yang mengucap syukur kepada Tuhan, yang berusaha memberi yang terbaik dari hidupnya kepada gereja-Mu. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati segala pekerjaan mereka, Tuhan berkati segala rencana mereka di dalam kehidupan mereka. Anugerahkan selalu kebahagiaan, sukacita, dan hidup yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami bencana-bencana. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan juga menyertai saudara-saudara kami yang mengalami peperangan-peperangan pada saat ini. Tuhan menjadi benteng pertahanan kepada mereka, agar mereka selamat dan mereka bisa berjalan dan bersukacita di dalam kehidupan mereka, dan berpengharapan bahwa masa depan yang lebih cerah akan Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian KKI nomor 692 ayat 1, sekaligus mempersembahkan persembahan kita untuk pelayanan kategori sekolah minggu akademi. Oh,
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, salam sehat buat kita semua.